Selamat pagi bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di pagi yang indah ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 1 Juli 2022. Kita akan memulai tanggung jawab kita di hari yang baru yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Sebelum itu mari kita bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, menandai bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang terus kami alami dan rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah sukacita atas hidup yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami bersekutu mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Dan bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia 51 ayat 46 sampai dengan 58. Ayat 46 saya akan bacakan. Buatlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Amin firman Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi tema yang bertobat dikasihi. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar hidup seperti roda yang terus berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Atau istilah di atas langit masih ada langit, bahwa kehidupan manusia tidak ada yang bisa dibanggakan karena semuanya ada waktunya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kisah dalam bacaan kita menggambarkan kehidupan bangsa Babel sebagai bangsa adikuasa dan menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Yehuda yang ditawan. Dicatat dalam pasal 52 ayat 28 sampai dengan 30, ada 4.600 orang Yehuda yang ditawan. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas di pembuangan, namun yang pasti hidup di pembuangan penuh penderitaan. Dalam kondisi yang dialami di pembuangan, mereka dikuatkan. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Sebab sesungguhnya waktu Tuhan akan datang menghukum. Babel yang ditandai dengan menghukum patungnya sebagai simbol kekuatan dan yang disembah, namun tidak memiliki daya melawan kuasa Tuhan. Sekalipun Babel naik ke langit dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, namun kuasa Tuhan lebih dari itu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kekuatan dan kekuasaan dunia akan berakhir sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Sehebat apapun suatu bangsa, tetapi ketika tidak percaya dan mengandalkan Tuhan, pasti akan hancur oleh kuasa Tuhan. Tuhan mengasihi semua manusia,
dan semua bangsa tanpa terkecuali asalkan mau bertobat. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa kekuatan dan kuasa, bahkan kemampuan hidup kita tidak akan bertahan sepanjang waktu. Semuanya punya waktu untuk berhenti. Hanya satu sumber kekuatan yang dapat diandalkan, yaitu kuasa Allah yang berdaulat sepanjang waktu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Waktu yang Engkau karuniakan kepada kami bersekutu di dalamnya, mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan hari ini. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menopang kami di dalam kehidupan ini. Dan biarlah firman ini terus menjadi kekuatan bagi kami dan pegangan bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Dan kami terus hidup di dalam kuasa Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, kami berseru kepadamu, Engkau yang memampukan kami untuk menjalaninya. Kami mendoakan juga saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul dalam menjalani kehidupan ini. Engkau hadir Tuhan menyatakan kasih-Mu, sehingga mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang mereka alami dalam kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau hadir Tuhan, memberkati mereka sehingga mereka dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.